Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Widianesi, Prodi Manajemen NIM 2001010046. Saya di sini akan menjelaskan tentang studi kasus Della Rizky yang dibuka pada bulan Januari 2019. Berikut ini transaksi di Della Rizky yang terjadi pada bulan Januari 2019. Pada tanggal 1 Januari, Tuan Rizky mendirikan dealer mobil dengan menyetor uang pribadinya ke kos perusahaan sebesar 40 juta. 4 Januari, untuk menambahkan kas perusahaan, Tuan Rizky meminjam uang ke Bank BCA sebesar 15 juta. Tanggal 6 Januari, dealer Rizky membeli perlengkapan dealer sebesar 5 juta secara tunai. 9 Januari, Tuan Rizky mengambil uang kas perusahaan sebesar 6 juta untuk keperluan pribadi, jalan-jalan, dan liburan keluarga. Tanggal 12 Januari, Tuan Rizky membeli perlengkapan dari toko Bintang Timur senilai 25 juta secara kredit dengan rincian sebagai berikut. 1. 18 Maret, alat-alat kunci mobil 8 juta. Kedua, 1 mesin kompresor 7 juta. 3. 16 macam oli mobil 5 juta. 4. Part dan suku cadang 5 juta. 15 Januari, dealer Rizky menerima pendapatan jasa otomotif sebesar 14 juta dari customer baru. 17 Januari, Tuan Rizky membayar sebagian hutang pada toko Bintang Timur sebesar 11 juta untuk pembeli kredit pada bulan Januari lalu. 25 Januari, Tuan Rizky membayar gaji pegawai dealer sebesar 7 juta. 26 Januari, dealer Tuan Rizky melakukan jasa perbaikan mobil sebesar 13 juta. Tanggal 27 Januari, perlengkapan dealer yang sudah terpakai sebesar 10 juta. 29 Januari, tagihan pemakaian listrik PLN dealer Rizky sebesar 500.000 dan tagihan pemakaian air PDAM sebesar 100.000. 1 Januari, Tuan Rizky membayar hutang sewa ruko sebesar 12 juta sampai bulan Februari 2019. Diminta laporan Labarui, Jurnal Umum, laporan keuangan. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan jurnal untuk transaksinya pada tanggal 1 sampai 15 Januari. Pada tanggal 1 Januari, kas 40 juta, modal Tuan Rizky di kreditnya 40 juta. Dan tanggal 4 Januari, kas 15 juta dan hutang BCA-nya 15 juta di kredit. Dan 6 Januari, perlengkapan di debit 5 juta dan kas di kredit 5 juta. 9 Januari, privat Tuan Rizky di debitnya 6 juta dan di kreditnya 6 juta. 12 Januari, perlengkapannya 25 juta dan hutang usahanya di kredit 25 juta. 15 Januari, kas 14 juta di debit dan pendapatan jasa 14 juta di kredit. Jurnal untuk transaksi tanggal 17 sampai 31 Januari. Tanggal 17, hutang usaha 11 juta di debit dan kas di kredit 11 juta. Dan 25 Januari, beban gaji 7 juta dan di kasnya 7 juta. 26 Januari, piutang usaha 13 juta dan pendapatan jasa 13 juta. 27 Januari, beban perlengkapan 10 juta, perlengkapannya di kredit 10 juta. 29 Januari, beban listrik 500.000, beban air 100.000, kas kreditnya 600.000. 31 Januari, sewa dibayar di muka 12 juta
dan kas di kreditnya 12 juta. Jadi hasil dari tanggal 1 sampai 31 Januari yaitu 1.058.600 juta dan sebaliknya 1.508.600 juta. Dan saya di sini akan posting jurnal ke buku besar, general aset buku besar atau general ledger, kas 111. Tanggal 1 Januari, modal Tuan Rizky di debitnya 40 juta dan saldonya 40 juta. 4 Januari, hutang Bank BCA 15 juta di debit dan saldonya 55 juta. 6 Januari, perlengkapannya di kredit 5 juta dan saldonya 50 juta. 9 Januari, prive Tuan Rizky 6 juta di kredit dan saldonya 44 juta. 15 Januari, pendapatan jasa di debit 14 juta dan di kredit 58 juta. 17 Januari, hutang usahanya 7 juta di kredit dan saldonya 40 juta. 25 Januari, beban gaji 500.000 dan di saldonya 39.500. 29 Januari, beban listrik di kredit 500.000 dan saldonya 39.500. 29 Januari, beban air PDAM 100.000 dan di saldo 39.400. 31 Januari, sewa dibayar di muka 12 juta, saldonya 27.400. Dan sekarang kedua, piutang usaha 112. Tanggal 26 Januari, pendapatan jasa 13 juta itu di debit, saldonya 13 juta dan perlengkapan 113. 6 Januari, kas 5 juta di saldo 5 juta. 12 Januari, hutang usaha 25 juta di saldo 30 juta. 27 Januari, beban perlengkapan di kredit 10 juta, saldo 20 juta. Sewa dibayar di muka 114. Tanggal 31 Januari, kas 12 juta di saldo 12 juta. 31 Januari, di kredit 6 juta di saldo 6 juta. Posting jurnal ke buku besar general ledger wajib akuitas dan pendapatan. 1 Januari, kas 40 juta, saldo 40 juta. Hutang usaha 511. 12 Januari, perlengkapan 25 juta, saldo 25 juta. Dan 17 Januari, kas 11 juta dan di saldo 14 juta. Utang bank 611. 4 Januari, kas 15 juta di kredit dan saldo min 15. Prive Tuan Rizky 4 juta 12. 9 Januari, kas 6 juta di debit dan saldo 6 juta. Pendapatan jasa 15 Januari, kas di kredit 14 juta di saldo 14 juta. Dan 26 Januari, piutang usaha di kredit 13 juta dan di saldo 27 juta. Tanggal di beban gaji 7/12. 25 Januari, kas 7 juta dan di saldo 7 juta. Beban listrik 29 Januari, kas 500.000 dan saldo 500.000. Beban air PDAM 29 Januari, kas di debit 100.000 dan saldo 100.000. Beban sewa 31 Januari, sewa bayar di muka 6 juta dan di saldo 6 juta. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang neraca saldo dari Daily Rizky. Kode akun 111
kas di debitnya 27.400. 112 piutang usaha 13 juta. 113 perlengkapan 20 juta. 114 sewa dibayar muka 6 juta. 311 pendapatan jasa di kredit 27 juta. 411 modal Tuan Rizky 40 juta di kredit. 412 privat Tuan Rizky 6 juta. 511 hutang usaha 14 juta. 611 hutang bank 15 juta. 711 beban perlengkapan 6 juta. 712 beban gaji 7 juta. Beban 713 beban listrik 50 juta. 714 beban air PDAM 100.000. Beban sewa 715, yaitu beban sewa 6 juta di debit. Hasil semuanya itu 6 juta itu di debit dan di kredit 6 juta. Di sini saya akan menjelaskan laporan laba rugi Dealer Rizky. Beban perlengkapan 6 juta, beban gaji 7 juta, beban listrik 500, beban air 100, beban sewa 6 juta. Total beban min 19.600 juta. Laba bersih sebelum pajak atau debit 7.400. Pajak penghasilan 7 juta. Laba bersih setelah pajak EBT 7.400. Di sini saya akan menjelaskan Dealer Rizky laporan perubahan modal. Laba bersih 7.400. Privat Tuan Rizky 6 juta. Pengurangan modal min 1.400.000. Modal akhir 38.600.000. Baiklah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.